Cuman ulama bahas begini nih, Beb, pertanyaannya nggak ada air bagaimana? Apa sekedar kita lihat kamar mandi nggak ada air terus boleh nggak boleh tayamum langsung? Apakah harus nyari dulu? Apakah harus ngiter-ngiter dulu baru bisa boleh untuk tayamum? Apakah langsung begitu kita lihat kamar mandi air kosong boleh langsung tayamum? Nah ini jadi pertanyaannya. Ternyata nggak otomatis begitu ente lihat nggak ada air langsung boleh tayamum. Di situ ada kriteria-kriterianya. Disebutkan bahwasanya ya disebutkan manakala dia yakin 1000% udah yakin nih ini udah nggak bakal ada air, udah yakin nggak bakal ada air, emang udah tersiar kabar seantero negeri kagak ada air, kering kerontang udah nggak ada air sama sekali, dia yakin nggak ada air sama sekali, maka otomatis langsung boleh tayamum. Jelas apa kagak? Yakin udah di kampung nih, sekampung udah gak bakal ada air, infonya udah rame satu kampung, emang orang lagi krisis banget nggak ada air, udah langsung nggak usah pakai nyari lagi, langsung ya pakai debu dia bertayamum, nanti dengan cara yang akan kita jelaskan insyaallah. Islamic Brotherhood Television. والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Kiai Haji Nur Zain Iswanda, para asatid, para tuan-tuan guru. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah pengajian malam Kamis Masjid Al-Islah. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan di waktu-waktu yang mulia ini tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah karya Al-Allamah Syekh Salim Sumair. Kita masuk ke dalam bab tayammum. Tayammum jadi wasailut thaharah, cara perantara ya. Salah satu bentuk taharah, salah satu bentuk bersuci adalah tayammum. Tayammum itu apa sih? Ya, secara bahasa tayammum artinya al-qasdu, menuju. Makanya ada qasidah tu yammim nahwal madinah taral anwar, yammim ay uqsud, tujulah. Tayammum artinya al-qasdu, tujuan, bermaksud. Itu arti daripada tayammum secara lughatan, secara bahasa. Secara istilah tayammum isalut turab ilal wajhi wal yadaini bi syara'it makhsusah. Yang namanya tayammum itu secara istilah isalut turab, ya, menyampaikan turab, tanah, ilal wajhi kepada wajah, wal yadain, dua tangan, bi syara'it makhsusah,
dengan syarat-syarat khusus yang nanti akan disebutkan. Itu adalah tayamum. Ya, nanti akan kita bahas secara rinci insyaallah. Nah, sekarang sebelum dibahas, al-musannif membahas apa aja sebab seseorang dibolehkan tayamum. Karena aslinya itu yang namanya bersuci pakai apa? Air. Maka hanya dalam keadaan-keadaan tertentu seseorang boleh meninggalkan air kemudian menggunakan debu, menggunakan tanah untuk tayamum. Apa keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk tayamum? Asbabut tayammumi thalathatun. Sebab seseorang boleh tayamum ada 3. Yang pertama disebutkan faqdul ma, memang kagak ada air. Nah, ketika dia enggak mendapatkan air, itu adalah salah satu sebab dia diperbolehkan tayamum. Cuman ulama bahas begini nih, Beb, pertanyaannya nggak ada air bagaimana? Apa sekedar kita lihat kamar mandi nggak ada air terus boleh nggak boleh tayamum langsung? Apakah harus nyari dulu? Apakah harus ngiter-ngiter dulu baru bisa boleh untuk tayamum? Apakah langsung begitu kita lihat kamar mandi air kosong boleh langsung tayamum? Nah, ini jadi pertanyaan nih. Ternyata nggak otomatis begitu ente lihat nggak ada air langsung boleh tayamum. Di situ ada kriteria-kriterianya. Disebutkan bahwasanya ya, disebutkan manakala dia yakin 1000% udah yakin nih, ini udah nggak bakal ada air, udah yakin nggak bakal ada air, emang udah tersiar kabar seantero negeri kagak ada air, kering kerontang udah nggak ada air sama sekali, dia yakin nggak ada air sama sekali, maka otomatis langsung boleh tayamum. Jelas apa kagak? Yakin udah di kampung nih, sekampung udah gak bakal ada air, infonya udah rame satu kampung, emang orang lagi krisis banget nggak ada air, udah langsung nggak usah pakai nyari lagi, langsung ya pakai debu dia bertayamum, nanti dengan cara yang akan kita jelaskan insyaallah. Di situ disebutkan seperti itu ya, faqdul ma fayatayammamal muhdits wal junub in tayaqqana. Baik orang yang hadas kecil, tayamum bukan cuma hadas kecil doang, termasuk juga hadas besar. Orang junub habis bersetubuh sama isinya, habis itu nggak ada air, terus dia mau sholat, bagaimana? Apa yang mesti dilakukan? Tayamum. Yang dia lakukan adalah tayamum. Jadi tayamum itu bukan cuma untuk hadas kecil, bukan hanya pengganti wudhu, termasuk tayamum jadi pengganti daripada mandi besar. Kalau dia yakin, walau bi khabari adlin, kata Imam Ramli, walaupun cuma informasi dari satu orang yang adil, yakin udah, emang sekampung ini udah nggak ada air, udah populer, yakin, emang udah krisis banget, udah nggak usah nyari, langsung tayamum. Tapi di sini disebutkan fa in dhanna wujudal ma au syakka fi au tawahhama wajaba alaihi matalabu li kulli tayammumin fil waqti bi an yufattisha fil manzil wa 'inda ar-rifqah al-mansubin lil manzil 'adatan in jawwaza wujuda ma 'indahum wa badalahum iyyahu lahumā thumma yanzura hawalayhima min al-jihatil arba' in kana bi mustawin fa in ihtaja li taraddudin taraddada qadra haddil ghuth wa huwa 300 dhira'. Ya, di sini disebutkan kalau dia masih menduga keberadaan air, dia masih dugaan, bisa jadi di sekitar sini ada air nih, berarti masih ngeduga tuh. Atau ragu, jangan-jangan di sekitar sini ada air nih. Atau tawahum, mungkin ada air ya, walaupun kemungkinannya di bawah 50%, kemungkinan di bawah 50% itu namanya apa? Waham. Artinya masih dia ngerasa ada kemungkinan ada air, walaupun harus nyari dulu. Nggak boleh langsung tayamum, dia harus berusaha nyari dulu. Bagaimana cara dia nyari? Setiap masuk waktu sholat diperiksa di rumahnya, barangkali itu ada keran yang keluar, di rumah kagak ada, coba diperiksa. Kalau dia lagi di perjalanan, di orang-orang di sekitarnya yang satu rombongan dengan dia, barangkali ada yang bawa air banyak. Nggak ketemu juga, coba dilihat 4 sisi, utara, barat, utara, selatan, barat, timur. Kalau memang tempatnya datar, dia bisa lihat. Kalau butuh bolak-balik nyari di sekelilingnya, nyari sampai sejauh mana? Qadrahatil ghuth, nyari qadrahatil ghuth, kurang lebih 300 dhira', jarak 300 ziro, kurang lebih nyari jarak 300 ziro. Sebagian ulama mengatakan haddul ghuth itu yang sekiranya kalau dia ngelempar, dia sampai lemparannya ke situ tuh haddul ghuth. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Nah, cari dengan sampai jarak sebegitu.
Artinya di sekeliling kita nih, kalau kita bahasa gampangnya satu RT dah. Cari dulu satu RT, nggak ada air benar-benar. Kalau ente ada dugaan ada air, cari dulu. Kalau begitu ente cari nggak ada, ya udah baru boleh tayamum. Jelas atau tidak? Jadi ada 3 keadaan. Yang pertama, yakin nggak ada air, 100% udah nggak bakal ada air, itu langsung tayamum. Kalau masih menduga ada kemungkinan ada air, walaupun dugaannya 80% atau 50% atau di bawah 50%. Jadi dugaan 80% disebut dhon, dugaan 50% disebut syak, dugaan di bawah 50% disebut waham. Selama masih menduga ada air, dia wajib nyari haddul ghuth. Ya, jarak kurang lebih, ya sebagian ulama mendefinisikan kalau ente ngelempar sesuatu, lemparannya sampai ke situ. Atau kalau sekiranya ente teriak minta tolong ke orang, orang masih dengar, itu namanya haddul ghuth. Ya, kalau tadi yang Anda katakan, ya mungkin kurang lebih sekeliling rumah atau satu RT, kan jaraknya nggak jauh tuh. Satu RT luas apa kagak? Nggak terlalu luas. Satu RT kecil, main luas-luas aja ente. Satu RT kecil, nggak luas, sempit satu RT. Apalagi di Jakarta. Kalau satu RT di Sulawesi mungkin luas. Kalau satu RT di Jakarta sempit. Ya, jelas atau tidak? Nggak usah jauh-jauh. Rumah IB tuh belakangnya sama depannya beda RT. Belakang sama depan beda RT, karena di Jakarta nih RT kecil, sempit. Kurang lebih, saya nggak bikin patokan pasti, kurang lebih. Nah, yang ketiga, kalau dia yakin ada air, saya yakin nih air ada, 100% yakin. Karena tadi ada yang ngasih info, beberapa orang katanya ngelihat ada air. Nah, kalau tadi pertama yakin nggak ada air, kalau yang kedua yakin ada air, yang ketiga yakin ada air. Beda nggak yakin nggak ada sama yakin ada? Beda, kebalikannya itu. Kebalikannya, kalau intayak karena wujudal ma, kalau dia yakin ada air dalam jarak haddul ghuth atau haddul ghurub, maka di situ disebutkan lalu wa intayak karena wujudahu fa in kana bi haddul ghurub mil wa nisf, kurang lebih 9,000 dhira, jaraknya 1,5 mil. Maka wajib alaihi matalabu, kalau dia yakin ada air maka dia wajib mencari sampai jarak 1,5 mil. Tapi kalau dia yakin airnya lebih dari itu, ada air tapi di Bogor bukan di sini, jaraknya jauh, ada air, oh tapi di sono Teluk Gong tempat Kiai Nurzen. Oh, Teluk Gong berapa kilo dari sini? Ada air tapi di Ancol, jauh nggak dari sini Ancol? Kalau buat nyari air doang jauh. Ente yakin ada air tapi jauh, udah nggak perlu nyari. Nah, kecuali kalau ente masih yakin ada air di sekitar, ente mesti nyari sampai jarak kurang lebih 1,5 mil. Kira-kira jelas atau tidak? Paham ya? Nah, la ilaha illallah. Itu yang pertama, faqdul ma hissi. Yang kedua, salah satu sebab orang tayamum marad namanya faqdul ma syar'i. Sebetulnya air ada, cuman gara-gara sakit dia jadi nggak bisa pakai air. Ya orang lagi di rumah sakit, air ada, ngalir air, cuman gara-gara sakit, mungkin sakitnya luka yang bagaimana, dokter nggak ngizinin kena air nih, hati-hati nih, luka bakar nggak boleh kena air lu. Misalkan kalau kena air bisa makin parah, ini lagi meriang, lagi parah-parahnya nih, jangan mandi dulu dah, jangan kena air dulu, takutnya nanti makin parah. Kalau seperti itu, walaupun ada air, dia boleh tayamum. Jelas atau tidak? Makanya dikatakan salah satu penyebab boleh tayamum kalau takut mahdhurut tayammum. Apa itu mahdhurut tayammum? Idza khafa min istimal ma' ala nafsin. Dia khawatir kalau sekiranya dia pakai air membahayakan jiwa dia. Au manfaati udwin, atau kalau dia pakai air salah satu anggota tubuhnya bisa cacat, bisa hilang fungsi. Au tula muddati marad, atau dia khawatir kalau dia pakai air sakitnya tambah panjang, sembuhnya tambah lama. Au ziyadatahu, atau dia takut, khawatir kalau dia pakai air nanti sakitnya tambah parah. Au hudutsa syai'in fahishin fi 'udwin dhahir, atau dia khawatir ini nih ada penyakit, kalau dia kena air khawatirnya nanti bebekas di anggota-anggota tubuh yang nampak kelihatan orang, bebekas jadi jelek akhirnya, kayak belang dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu, kalau dia khawatir terhadap penggunaan air, maka walaupun ada air dia tetap boleh tayamum. Jelas apa kagak? Paham ya? Ada kasus, nanti kasus namanya Jabirah, nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya insyaallah. Atau yang ketiga, air ada tapi wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawan muhtaramin,
dia butuh air untuk ngasih makan hayawan yang muhtaram. Ya, jadi kalau pertama kan memang nggak ada air kasusnya. Yang kedua ada air tapi dia sakit nggak bisa make. Yang ketiga air ada, dia sakit, dia nggak sakit, dia sehat. Tapi air yang ada segitu-gitunya. Itu air butuh buat ngasih makan buat hewan muhtaram. Hewan ini Pak jangan diartiin hewan cuma sekedar binatang. Karena manusia itu termasuk jenis hewan. Cuman manusia itu hewan yang berakal, artinya benda hidup, hayawan, fihil hayah. Manusia itu hewan dalam bahasa Arab, dalam pengertian ilmu mantek. Tapi dia hewan berakal. Binatang hewan yang kagak berakal. Nah yang namanya hewan ini mencakup manusia, binatang. Ada dua kategori. Ada kategori muhtaram, ada kategori ghairu muhtaram. Muhtaram itu berarti dia dihormati, syariat memberikan penghormatan buat hewan ini. Ada kategori ghairu muhtaram, ada hewan yang menurut pandangan syariat nggak dihormatin, mati aja udah nggak apa-apa, mendingan mati yang begitu. Itu disebut ghairu muhtaram. Yang muhtaram banyak, yang ghairu muhtaram cuma 6, makanya yang disebutin ghairu muhtaram. Sisanya muhtaram. Yang 6 ini ghairu muhtaram. Nanti akan kita jelaskan hubungannya. Nah, apa kaitannya dengan tayamum? Tayamum ini andai kata nih ente punya air segitu-gitunya. Kalau ente pakai wudu bisa, tapi nanti ada hewan yang muhtaram yang akhirnya nggak bisa minum, bisa mati. Tapi kalau ente kasih minum ke tuh hewan yang muhtaram, ente nggak bisa wudu. Maka bagaimana? Udah, nggak usah wudu, tayamum, airnya kasih buat minum hewan yang muhtaram. Hewan muhtaram tuh contohnya manusia, kambing, sapi. Itu hewan yang dihargain oleh syariat, dianggap muhtaram, terhormat. Dan masih banyak lagi. Ente punya air segini-gininya nih, misalkan seember-embernya. Masuk waktu sholat, kalau ente pakai buat wudu, ini kambing mati, ini nggak dikasih minum. Kalau ente kasih minum kambing, ente kagak bisa wudu. Maka mana yang didahulukan? Ngasih minum kambing atau wudu? Ngasih minum kambing. Habis itu ente pakai tayamum. Jelas apa kagak? Kecuali hewan yang di depan ente itu ghairu muhtaram. Kalau hewannya ghairu muhtaram, maka andai kata dia dua pilihan tuh. Ini kalau saya pakai wudu, nih hewan mati. Kalau saya kasih minum hewan, saya kagak wudu. Kalau hewannya ghairu muhtaram, maka pakai buat wudu, biarin dia mati kagak apa-apa. Jelas apa kagak? Hewan yang nggak muhtaram. Apa aja beb hewan yang nggak muhtaram? Nah hewan yang nggak muhtaram dikit, makanya dia yang disebutin. Sisanya muhtaram. Apa aja hewan nggak muhtaram? Nah disebutin nih. 1, tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat. Orang ninggalin sholat masuk kategori hewan tidak muhtaram. Manusia, tapi ninggalin sholat masuk kategori hewan tidak muhtaram. Makanya kalau ada orang nih, ini air tinggal segini-gininya seember-embernya. Ini ada orang nih di depan kita. Ini orang kagak sholat, tarikus sholat emang. Wah disuruh sholat tetap kagak mau, disuruh tobat kagak mau. Pilihannya kalau ente pakai buat wudu, ini orang mati. Ente pakai buat ngasih dia minum, ente nggak bisa wudu. Kata ulama pakai buat wudu, biarin dia mati. Karena dia hewan ghairu muhtaram. Jadi jangan main-main orang ninggalin sholat. Sampai syariat nganggep orang yang ninggalin sholat tuh hayawan ghairu muhtaram. Lebih baik dia mati daripada hidup. Saking buruknya orang ninggalin sholat tuh. Jangan main-main urusan ninggalin sholat ya. Mudah-mudahan kita anak keturunan kita sholatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai husnul khatimah. La ilaha illallah. Allah. Ya. Itu yang pertama, hewan ghairu muhtaram yang pertama tarikus shalah. Yang kedua zani muhsan, pezina yang muhsan. Pezina yang muhsan. Siapa itu pezina yang muhsan? Orang akil, baligh, merdeka, ya, yang pernah ngerasain jima dalam pernikahan, tapi dia besok masih zina. Jadi dia pernah ngerasain kawin, udah pernah ngerasain jima dalam pernikahan, ya, tapi abis itu masih zina. Entah dia masih statusnya sebagai suami orang atau istri orang, entah dia statusnya duda atau janda, pokoknya udah pernah ngerasain jima dalam pernikahan, udah pernah ngerasain nikah dan pernah ngerasain jima dalam pernikahan. Orang yang pernah ngerasain nikah dan ngerasain jima dalam pernikahan, udah Allah kasih nikmat yang halal, terus dia masih zina,
itu namanya zani muhsan. Hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Baik laki-laki atau perempuan. Kalau terbukti dengan 4 saksi ngelihat atau pengakuan dari dia, maka dirajam sampai mati. Ya, dipendem, dilemparin pakai batu, dirajam sampai mati. Na'udzubillah min. Nah, dia termasuk hewan ghairu muhtaram. Andai kata ente punya air segitu-segitunya di hadapan ente nih, kalau ente pakai buat wudu, nih air zani muhsan mati nih. Kalau ente pakai buat ngasih minum zani muhsan, ini ente nggak bisa wudu, pakai buat wudu, biarin dia mati. Jelas apa kagak? Dalam syariat tuh. Jangan main-main. Nah, kalau orang-orang yang pernah terlanjur berbuat zina, tobat, nggak usah pakai dibuka, nggak usah pakai diceritain ke orang, nggak usah pakai diungkap, itu aib. Allah udah tutup. Ente ampun, tobat, minta ampun sama Allah Subhanahu. Jangan sampai diulangin. Karena kalau sampai itu dosa kagak diampunin, waduh serem banget di akhirat besok. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi nggak perlu dibuka, nggak perlu diumbar, aib diri sendiri nggak perlu diceritain. Cukup tobat, mohon ampun, Allah Maha Pengampun, jangan diulangin lagi. Insyaallah diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Yang ketiga, hewan ghairu muhtaram, murtad. Orang yang murtad, udah sempat Islam, dapat nikmat Islam, kemudian dia murtad. Dia keluar dari agama Islam, itu masuk kategori hewan ghairu muhtaram, hewan yang enggak muhtaram. Tadi dalam kasus tadi andai kata ada air segitu-gitunya doang, ente pakai buat wudu, ente kagak bisa minum. Ente pakai buat ngasih minum dia, ente nggak bisa wudu, udah nggak usah dikasih minum, biarin dia mati. Karena dia hewan ghairu muhtaram. Jadi yang disebutin hewan dari tadi sama ulama manusia semua tuh. Orang ninggalin sholat, ya, orang zani muhsan, orang murtad, na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, kafir harbi, orang kafir yang merangin umat Islam, kayak orang-orang Israel. Ente punya air nih dikit nih, kecuali tawanan ya. Kalau tawanan lain, perlakuannya tergantung keputusan imam nanti dia. Ya, ini bukan tawanan nih, ada orang kafir harbi depan ente, orang Israel. Ini kalau ente air ente pakai buat wudu, dia gak bisa minum, mati. Ente kasih dia, ente nggak bisa wudu, biarin dia mati, ente wudu. Jelas apa kagak? Karena di hewan ghairu muhtaram. Yang kelima, wal kalbul aqur, anjing gila. Anjing gila, anjing rabies tuh, yang kalau orang ngegigit bisa, kalau ngegigit orang bisa kena rabies, itu termasuk hewan ghairu muhtaram. Kalau anjing yang enggak gila, anjing yang normal, ya, bagaimana cara bedain anjing gila sama normal? Sama-sama nggak punya akal. Orang yang ngerti biasanya paham mana anjing gila, mana bukan anjing gila, mana anjing yang rabies, mana yang kagak. Karena anjing kadang-kadang masih ada manfaatnya. Walaupun kalau miara anjing tanpa tujuan buat hobi doang nggak boleh, malaikat kagak masuk ke rumahnya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu di Al-Quran itu salah satu penggunaan anjing diceritain buat berburu. Al-Quran nyeritain cara penggunaan anjing buat berburu, bahkan di fikih diatur bagaimana caranya anjing yang berburu itu bisa hasil buruannya halal, hasil buruannya dianggap suci tetap, dan seterusnya dan seterusnya. Itu diatur dalam Al-Quran. Dalam kasus-kasus tertentu dalam Islam itu dibolehkan penggunaan anjing, tapi kalau penggunaan tanpa hajat, sekedar buat miara doang dan lain sebagainya, haram, nggak boleh. Ada kasus-kasus tertentu keadaan buat jagain sawah apa dan lain sebagainya, boleh, nggak ada masalah. Nah, itu namanya penjaga dan seterusnya. Ya. Nah, tapi kalau anjing yang akur, yang anjing gila, ghairu muhtaram. Anjing yang nggak gila masih muhtaram, tapi kalau anjing yang gila ghairu muhtaram. Andai kata ente punya air segitu-segitunya, ente pakai buat wudu, nih anjing gila mati. Ente pakai buat ngasih minum anjing gila, ente nggak bisa wudu, biarin anjing gilanya mati, ente tetap wudu. Emang anjing gila soalnya udah membahayakan, dia membahayakan orang anjing gila. Emang biarin dia mati lebih baik. Jelas apa kagak? Yang keenam, hewan ghairu muhtaram, khinzir, babi. Babi itu termasuk hewan ghairu muhtaram, tanpa dibeda-bedain. Kalau anjing masih dibedain, ada anjing gila, anjing gak gila. Kalau babi udah kagak ada, gila semua babi berarti. Babi nggak dibeda-bedain, khinzir rata deh. Nah, itu termasuk hewan ghairu muhtaram. Ente punya air segitu-segitunya, ente pakai buat wudu, nih babi mati. Ente kasih minum babi, ente nggak bisa wudu, pakai buat wudu, biarin babinya mati. Jelas apa kagak? Pembahasan di kitab-kitab fikih dibahas semuanya. Jadi sebab seseorang boleh tayamum, terakhir ada berapa tadi saya sebutin? Di kitab Safinah ada 3. Yang pertama faqdul ma, memang kagak ada nggak ada air, nggak ada air. Tergantung tadi kesimpulannya. Kalau dia benar-benar yakin nggak ada air, maka boleh langsung tayamum. Tapi kalau masih menduga ada kemungkinan ada air, nyari sampai haddul ghauth. Haddul ghauth.
jarak sekiranya kalau dia teriak minta tolong orang denger, atau jarak sekiranya kalau dia lemparannya sampai ke situ itu haddul ghaus. Kurang lebih di sekeliling kita masih harus nyari dulu. Kalau nggak ketemu baru nanti dia tayamum. Kalau dia yakin ada air, maka dia nyari sampai haddul qurub, sampai sekitar 1,5 mil di sekeliling dia. Kalau udah nggak ketemu juga baru langsung boleh tayam. Kalau dia yakin ada air jauh nggak perlu, sama aja nggak ada dianggapnya itu. Jelas apa kagak? Yang kedua, sebab seseorang boleh tayamum tadi apa? Sakit. Sekiranya bukan semua sakit, Beb. Ane pusing, Beb. Ane kalau pusing nih, Beb, ane tayamum aja ya. Paling lo menyan, apa urusannya pusing sama kena air. Justru pusing dikoprokin air biar beda seger tuh pala. Nggak ada urusan. Sakit yang sekiranya kalau kena air makin parah, atau sakitnya jadi makin lama, atau membahayakan jiwa, atau sekiranya membahayakan fungsi anggota tubuh, atau bisa menyebabkan bebekas di anggota-anggota tubuh yang zahir yang sekiranya bekasnya kelihatannya jelek. Sakit yang model begitu memperbolehkan seseorang untuk nggak tayamum, kemudian dia pakai air. Jelas apa kagak? Yang ketiga tadi, ada air, dia nggak sakit tapi butuh untuk nggunain airnya buat ngasih minum hewan yang muhtaram. Hewan muhtaram siapa, Beb? Selain 6 tadi. Yang 6 tadi ghairu muhtaram. Selain 6 dianggap muhtaram. Jelas apa kagak? Termasuk sakit ini ada kasus-kasus nanti jabirah dia. Ketika dia lagi di rumah sakit pakai infusan. Infusannya kan kagak dicabut-cabut tuh. Bagaimana? Wudunya kan nggak bisa sempurna. Ada titik yang ada hansaplasnya, ada titik yang ada infusnya. Maka bagaimana dia? Nanti akan kita bahas. Nanti dia tetap wudu, selama dia bisa wudu, nggak membahayakan dia tetap wudu. Nanti giliran bagian yang nggak bisa dibasuh air, itu bagiannya diganti dengan tayam. Nanti akan kita ajarkan insya Allah. Nah, makanya penting di rumah sakit itu yang mesti diperhatikan juga, khususnya rumah sakit Islam, sediain debu. Debu tuh nggak harus banyak, nggak harus sediain seember, cukup. Kayak kemarin di rumah sakit Umi, masya Allah tabarakallah. Kemarin saya nemenin adik saya sakit kena DBD, Umar, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Taala. Ya. Kemarin disediain tuh sama rumah sakit Umi, disediain satu kotak kecil begini kardus, isinya debu buat tayamum. Bagus apa kagak? Enteng, nggak ribet. Dan dia nggak harus banyak tayamum nih, nggak kayak wudu, mesti diguyur. Tayamum tuh sekedar doang, debu ditepok begini. Ditirisin sama dia, nirisin di situ lagi nggak masalah, nggak jadi mustamal, karena yang mustamal itu yang setelah dipakai. Udah selesai. Niat, muka, tangan, tartib, selesai. Yang di situ masih bisa dipakai nggak, Beb? Masih bisa dipakai, nggak mustamal. Mustamal itu kalau dalam tayamum yang jatuh dari wajah atau yang jatuh dari tangan, yang habis dipakai itu mustamal. Kalau yang tempat bekas ngambil nggak mustamal. Makanya satu kotak kecil begitu bisa dipakai seminggu 2 minggu itu buat tayamum. Kira-kira jelas apa kagak? Prakteknya bagaimana, Beb? Tunggu episode yang akan datang. Insya kita bahas di pertemuan yang akan datang, sambil kita bahas syarat tayamum, bahas rukun-rukun tayamum. Nanti akan kita bahas seputar bagaimana cara tayamumnya orang di rumah sakit, bagaimana cara tayamumnya orang yang pakai infus, bagaimana cara tayamumnya orang yang pakai perban, orang yang kalau pakai perban kemudian sholatnya pakai tayamum, bagaimana dia mesti ngulang apa kagak sholatnya, kapan dia mesti ngulang, kapan dia nggak perlu ngulang. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya bahas pada malam hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa nih, ini kita udah masuk 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ini malam-malam mulia yang Allah katakan dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr. Allah bersumpah demi fajar dan demi 10 malam. Kata ulama tafsir, banyak ulama tafsir mengatakan yang dimaksud 10 malam di sini ada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hari-hari yang Allah senang dari hambanya untuk beribadah melebihi 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Bahkan ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah ini pahalanya yang ngimbangin pahala ibadah di 10 hari Dzulhijjah ini cuma pahalanya orang yang mati syahid, jihad sampai mati syahid dalam ikhlas karena Allah Ta'ala. Cuma itu yang bisa ngimbangin pahala ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya jangan sia-siain ya. Ya, dimanfaatin, sholat jamaahnya dijaga, kalau bisa ada baca Qur'annya. Puasa jangan lupa, paling gagap puasa hari
Arafah hari Kamis depan. Kalau nggak bisa puasa 9 hari, minimal sekagak-kagaknya puasa hari Arafah Kamis depan. Catat dari sekarang, puasa hari Kamis depan. Malu ngaji di Al-Islam bertahun-tahun, Arafah masa kagak puasa? Puasa hari Arafah itu pahalanya yukaffiru sanatal lati qablaha wa sanatal lati ba'daha, kata Nabi. Puasa hari Arafah itu menggugurkan dosa setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Beb, kok bisa setahun sesudahnya, Beb? Kan belum dikerjain tuh dosa. Kata ulama, maksudnya orang kalau udah dapat digobul tuh puasa hari Arafahnya, diampunin dosa setahun sesudahnya, berarti dia banyak Allah jaga supaya nggak ngelakuin dosa. Ataupun kalau ngelakuin dosa langsung Allah bimbing supaya langsung taubat. Dan di sisi lain kata ulama, berarti hadis itu jadi isyarat. Kalau orang Allah terima puasa hari Arafahnya itu jadi isyarat, berarti dia bakal panjang umur sampai tahun depan. Karena Allah bilang diampunin dosa sampai tahun berarti sampai nggak tahun depan? Sampai. Sebagian ulama mengatakan itu isyarah. Itu jadi isyarat dari hadis bisyarah, kabar gembira dari Nabi. Berarti kalau orang puasa hari Arafah dan puasanya diterima oleh Allah, insya Allah tuh tanda dia bakal panjang umur sampai tahun depan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehatul afiat. Ya, jadi paling kagak sekagak-kagaknya besok puasa hari Arafah. Hari apa? Kamis, bukan Kamis besok nih, Kamisnya lagi. Karena Jumatnya Id. Hari Arafah itu hari mulia, hari agung, hari yang paling mulia dalam setahun. Hari Arafah itu hari diijabah doa-doa, digobul oleh Allah Ta'ala. Hari Arafah banyak zikir, banyak ibadah, banyak minta sama Allah Ta'ala. Karena afdal doa yaum Arafah, doa yang paling afdal doa di hari Arafah. Doa-doa dijabah oleh Allah Ta'ala. Ini semua kita, siapa sih yang gak punya hajat, siapa sih yang gak punya dosa, siapa yang gak punya keinginan, siapa yang gak punya masalah, Allah kasih nih hari mulia, doa-doa diijabah, terus ente lewatin begitu aja. Hari Arafah dihabisin buat ngeliat TikTok. Hari Arafah dihabisin buat main game Mobile Legend. Hari Arafah dihabisin buat maksiat. Hari Arafah, na'udzubillah min dzalik. Allah kasih kesempatan nanti sia-siain. Ya, sekagak-kagaknya puasa hari Arafah. Bagusnya tambahin tarwiyah hari ke-8 bulan Dzulhijjah. Besok hari Rebu. Berarti yang bagus puasa Rebu sama Kamis. Ya, hari tarwiyah tuh kalau orang udah mau berangkat ke padang Arafah, mereka siap-siap di Mina. Di situ kendaraan-kendaraan mereka, onta-onta mereka, kuda-kuda mereka dikasih minum. Mereka juga siap-siap, siapin fisik tarwiyah. Akhirnya kenyang di hari tersebut. Makanya disebut hari tarwiyah, menghilangkan dahaga. Itu hari ke-8. Sunnah juga puasa. Mudah-mudahan bisa haji semuanya insyaallah di sini. Bisa wukuf di Arafah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ya, lebih bagusnya lagi, dari kemarin udah puasa, dari tadi pagi udah puasa 1 Dzulhijjah, besok puasa terus sampai hari ke-9. Kalau ke-10 nggak boleh puasa, haram. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, hari 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah itu haram puasa hukumnya. Karena kenapa? Hari Id dan hari tasyrik. Jangan kerajunan, udah Beb, saya lagi semangat ibadah nih, mau lanjut sampai tanggal 15. Tolol namanya tuh. Bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Ibadah juga mesti pakai ilmu. Nggak boleh, haram. Yaumu aklin wa syurbin. Kata Nabi, yang namanya hari raya, hari tasyrik itu harinya makan minum. Jadi jangan melanggar aturan Nabi. Jelas apa kagak? Terus masalah takbiran, terakhir sebagai penutup. Ini penting. Takbir itu ada 2. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal itu sunnah kapan? Malam takbiran. Semenjak terbenam matahari itu, mau Idul Fitri, Idul Adha, sampai sebelum sholat Id. Sampai sebelum sholat Id, itu sunnah, nggak berhenti-berhenti takbiran. Di masjid, di musola, di jalanan, di pasar-pasar, di berbagai tempat takbiran. Baik Idul Fitri atau Idul Adha. Jelas apa kagak? Itu namanya takbir mursal. Ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyadnya khusus Idul Adha. Takbirannya beda. Sejak kapan? Semenjak subuh hari Arafah udah sunnah takbiran. Jadi makanya Idul Adha itu takbirannya 5 hari. Kalau Idul Fitri takbirannya semalaman doang. Idul Adha takbirannya 5 hari. Mulai subuh hari Arafah udah sunnah takbiran. Sampai habis asar hari tasyrik. Jadi kalau besok nih, ya hari Arafah hari Kamis. Habis sholat subuh tuh hari Kamis udah sunnah takbiran ini.
Setiap apa Beb? Setiap waktu? Enggak setiap waktu. Takbirannya setiap selesai sholat. Jadi di masjid-masjid, musola-musola hidupin tuh sunnah tuh. Jadi mulai subuh hari Arafah, habis selesai sholat subuh tuh assalamualaikum langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya bikin lebaran sekarang nih. Ini aliran sesat dari mana nih? Gini hari udah lebaran. Jelas apa kagak? Tuh mulai subuh hari Arafah. Berarti kalau besok jangan nunggu malam Jumat. Kemis subuh udah takbiran. Nih masjid-masjid, musola-musola saya ingetin nih. Dalam madhab Syafi'i yang mu'tamad, yang dianggap kuat oleh Imam Nawawi dalam Minhajut Talibin, begitu pula dalam Rawdatul Talibin, ya, habis subuh udah mulai takbiran. Habis subuh, habis zuhur hari Arafah tuh takbiran lagi, habis asar takbiran lagi. Nanti habis maghrib takbirannya full, nggak berhenti. Kalau dari habis subuh cuma habis sholat doang. Habis maghrib full, nggak berhenti sampai sholat Idul Adha. Habis itu lanjut lagi takbiran. Kapan? Setiap habis sholat sampai habis asar hari tasyrik terakhir. Berarti kalau kita ini habis asar hari tasyrik hari apa ya? Senin. Berarti sampai hari Senin habis asar itu baru berhenti takbiran. Tapi takbirannya nggak setiap saat, khusus setiap habis sholat. Ini salah satu sunnah yang ditinggalkan banyak orang nih. Ini sunnah yang ditinggalin banyak orang nih. Sebagian ngamalin, tapi baru ngamalinnya habis malam baru mulai. Padahal mulainya di sunnahnya dari subuh hari tasyrik. Nah, makanya ini ada pengurus mungkin Al-Islah sebagian, atau masjid-masjid lain yang dengar, atau yang punya majelis-majelis, atau yang pulang ke rumah kenal sama DKM. Nah, kasih tahu, tadi saya bisa ngaji sama Habib Hanif. Nah, katanya begini, dalilnya mana ya? Sono ente datang ke Habib Hanif tanya langsung. Jelas apa kagak? Nah, kalau datang ke saya nanti saya jelasin. Kalau saya jelasin dalil sekarang kemalaman, nanti gua ada guru kita Ki Nurzen mengajar juga habis ini. Saya juga masih ada majelis satu lagi. Wallahu a'lam. Dan kalau yang bisa korban jangan lupa beli HP bisa. Beli rokok setahun berapa tuh? Lebih mahal dari kambing itu rokok. Setahun bisa. Giliran korban waduh kagak duit beb. Nah, jangan sayang, rugi. Korban itu salah satu penyebab diampunin dosa. Nanti disinggung sama guru kita ya, fikih-fikihnya apa segala macamnya guru kita yang nyinggung. Korban salah satu penyebab diampunin dosa. Dan kata Nabi, man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan kelapangan tapi dia enggak korban, kata Nabi jangan dekat-dekat musola kita. Nabi yang marah tuh. Allah kasih kelebihan rezeki enggak korban. Minimal satu keluarga ada satu yang korban. Itu sunnah kifayah. Panjang lagi kalau kita mau bahas. Nah, jadi sebisa mungkin yang ada rezeki korban. Kita juga Markas Syariah bikin program korban akbar seperti biasa. Fadhol. Yang mau korban di Markas Syariah ahlan wa sahlan wa marhaban. Yang mau korban di tempatnya masing-masing korban. Nah, yang penting kita jalanin sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa kagak? Paham? Ya, jangan enggak korban. Insyaallah mudah-mudahan yang di sini korban semua nih, rezekinya melimpah semua mudah-mudahan. Nah, jangan kita mikirnya pengen jadi penerima daging aja. Sekali-kali mesti mikir ikut jadi rezekinya nanti Allah banyakin. Kalau mentalnya cuma jadi mau penerima doang, akhirnya rezekinya segitu doang. Ana inda dhanni 'abdi bi. Allah tuh tergantung bagaimana prasangka hambanya. Kalau hambanya mentalnya cuma sampai ke pada titik, wah gue mau nerima aja dah, nggak mau ngasih. Nanti Allah bikin jadi penerima terus. Tapi kalau mentalnya digedein, saya mau korban, ngamalin sunnah. Saya pengen jadi orang yang ngeluarin zakat, bukan yang nerima zakat. Tapi Allah buka tuh jalannya tuh. Allah bakal buka tuh. Allah tuh tergantung bagaimana prasangka hambanya. Jadi kalau mental kita kuat, mental kita besar, hati gede, Allah bukain nanti. Tapi kalau hati kecil, akhirnya nggak minta apa Allah. Segitu-gitu aja dapatnya. Mudah-mudahan semuanya jadi orang kaya, yang soleh, yang hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.